Apa kabar semuanya? Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu pastikan adik-adik semua, khususnya kelas 8 di tingkat sekolah menengah pertama di seluruh pelosok Nusantara dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan diberkati dan tetap semangat belajar. Walaupun ibu tahu sampai hari ini adik-adik semua belajar dari rumah saja. Dalam kesempatan ini ibu mengajak adik-adik semua khususnya kelas 8 bersyukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Nya yang memungkinkan adik-adik belajar dan tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Nah, dalam kesempatan ini juga ibu mengucapkan selamat bagi adik-adik semua yang sekarang ini adik-adik sudah bisa duduk di kelas 8 dan boleh tetap semangat belajar di tengah pandemi COVID-19 ini. Adik-adik patut bersyukur kepada Tuhan karena di tahun pelajaran ini, di tahun pelajaran yang baru, tahun pelajaran 2020 tahun 2021 adik-adik boleh berpindah kelas. Nah, adik-adik, sebelum kita akan lanjut dengan pembelajaran khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang sudah ibu siapkan, ibu rindu kita akan mengawali aktivitas belajar kita dengan berdoa, dan ibu akan menuntun adik-adik lewat doa akan ibu tuntun walaupun dari jarak yang jauh. Dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik, ibu harapkan setelah kita berdoa, ibu akan mendengarkan sebuah lagu yang nantinya akan memberi motivasi, memberi spirit dan semangat bagi adik-adik ketika belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi yang sudah ibu siapkan, dengan materi yang sangat menarik. Dan ibu rindu lagu ini akan juga dinyanyikan oleh semua adik-adik khususnya kelas 8 yang ada di seluruh pelosok Nusantara. Nah, ini dia lagunya. Selamat mendengarkan. Ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah berbudi bahasa. Wahai bangsaku, sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Bersatu, berjaya, peduli bangsa dalam kemajuan. Cintailah, syukurilah bahasa Indonesia, anugerah Tuhan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam
jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang telah membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anak, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan ceritakan sakit bakarannya yang akan menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Jadikan kita sebagai saksi bahwa pasal presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya ada persatuan yang Nah, demikian lagu yang sudah diperdengarkan bagi adik-adik, dan ibu harapkan lagu ini akan terus dinyanyikan dan adik-adik ketahui bahwa lagu ini adalah lagu wajib dinyanyikan oleh semua anak bangsa, termasuk adik-adik yang duduk di kelas 8 ketika kita belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan sebelum kita akan lanjut masuk ke dalam materi yang akan kita belajar bersama, terimalah salam sehat dari ibu. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Yes, yes, yes. Ya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, khususnya di kelas 8, kita akan belajar tentang materi yang nantinya akan diketahui, akan diajarkan ibu guru, dan ibu harapkan lewat materi ini nantinya adik-adik yang ada di rumah akan menerima dengan baik, dan ibu harapkan materi ini akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikian lagu yang sudah ibu perdengarkan bagi adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan ibu harapkan lagu ini akan terus memberi semangat, memberi spirit, memberi motivasi bagi adik-adik sekalian yang sementara belajar walaupun di rumah saja. Ibu harapkan lagu ini tetap dinyanyikan, diperdengarkan di saat adik-adik belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita akan melanjutkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi yang sudah ibu siapkan, terimalah salam sehat dari ibu. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Yes, yes, yes. Nah, adik-adikku yang ada di rumah, pada kesempatan ini, ibu akan memberikan materi kepada kalian yang ada di rumah, khususnya yang duduk di bangku kelas 8, dan materi ini materi awal pembelajaran di tahun pelajaran yang baru, di tahun 2020-2021 di semester ganjil ini. Dan materi ini tidak kalah menariknya dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 7. Nah, adik-adik, waktu di kelas 7
kalian pun sudah dibekali pengetahuan lewat materi yang berhubungan dengan teks yang nantinya juga akan dipelajari oleh adik-adik di kelas 8. Teks yang pernah diajarkan oleh ibu guru, yaitu teks deskripsi, teks cerita fantasi, teks laporan hasil observasi, teks puisi rakyat, dan lain sebagainya yang mungkin pernah adik-adik pelajari waktu di kelas 7 lalu. Nah, di kelas 8 ini pun adik-adik akan diperhadapkan dengan pembelajaran yang berhubungan dengan teks. Dan di awal pembelajaran ini, semester ganjil, di kelas 8 ibu akan memberikan materi tentang sebuah teks yang nantinya akan kita pelajari secara bersama-sama. Nah, adakah di antara adik-adik yang bisa menebak teks apa yang akan diajarkan ibu di awal tahun pelajaran semester ganjil ini? Nah, ibu memberi kesempatan 5 detik bagi adik-adik yang ada di seluruh pelosok Nusantara, khususnya kelas 8 yang akan belajar dalam kesempatan ini. 5, 4, 3, 2, 1. Ayo, semangat. Ada yang bisa menebak? Nah, sebagai pengantar, ibu akan memberi gambaran tentang materi atau tentang teks yang nantinya akan ibu ajarkan. Teks itu berisi peristiwa terkini, teraktual, berbentuk laporan atas kejadian, dan disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Ayo, kira-kira siapa yang bisa menebak materi apa yang akan ibu ajarkan hari ini? Nah, yang pasti adik-adik yang duduk di kelas 8 ada di antara adik-adik yang bisa menebak, dan ibu yakin walaupun dari jarak yang jauh ada di antara adik-adik yang bisa menebak materi apa yang akan diajarkan ibu dalam kesempatan ini. Nah, dalam kesempatan ini ibu akan mengajarkan sebuah teks yang berhubungan dengan paragraf yang sudah ibu sebutkan tadi, yaitu kita akan belajar yang berhubungan dengan kompetensi dasar 3.1, yaitu awal pembelajaran semester ganjil khususnya kelas 8, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Sekali lagi, kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, adik-adikku, dalam pembelajaran ini lewat kompetensi dasar ini kita dan ibu harapkan setelah belajar ini sesuai dengan tujuan pembelajaran, maka diharapkan atau ibu harapkan kalian semua akan mampu menjelaskan pengertian teks berita. Tujuan yang kedua, kalian mampu menganalisa unsur-unsur berita
yaitu 5W tambah 1H. Dan yang ketiga, kalian mampu menjelaskan struktur teks berita. Dan yang keempat, kalian mampu menganalisis ciri-ciri teks berita. Jadi sekali lagi, lewat kompetensi dasar yang akan kita pelajari, diharapkan adik-adik nantinya setelah belajar ini, yang pertama, adik-adik akan mampu menjelaskan pengertian teks berita, adik-adik mampu menganalisis unsur-unsur berita, adik-adik mampu menjelaskan struktur teks berita, dan yang terakhir, adik-adik mampu menganalisis ciri-ciri teks berita. Nah, anak-anakku yang tercinta di rumah, kita masuk pada bagian pertama, pengertian teks berita. Ada beberapa pendapat, yaitu pendapat dari para ahli yang mendefinisikan tentang teks berita. Yang pertama, menurut Michael V. Kearney, bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian pembaca serta menyangkut kepentingan mereka. Ada juga pendapat ahli menurut Eric Hepwood. Dia mendefinisikan bahwa berita adalah laporan pertama dari kejadian penting dan dapat menarik perhatian umum. Ada juga beberapa pendapat lain yang mendefinisikan tentang teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi peristiwa terkini dan teraktual. Yang kedua, teks berita adalah teks yang berbentuk laporan atas kejadian. Yang ketiga, teks berita adalah informasi baru yang disajikan dalam pembacaan dan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Yang keempat, teks berita adalah suatu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah dan sedang terjadi. Nah, adik-adikku tercinta yang sementara belajar di rumah, kita masuk pada bagian yang kedua, unsur-unsur teks berita. Ternyata unsur-unsur teks berita terdiri dari 5W tambah 1H. Adapun unsur-unsur teks berita terdiri dari 5W tambah 1H. Yang pertama, unsur yang pertama dalam bahasa Inggris what, apa. Dan yang kedua dalam bahasa Inggris who, siapa. Yang ketiga dalam bahasa Inggris where, di mana. Yang keempat dalam bahasa Inggris when, kapan. Yang kelima dalam bahasa Inggris why, mengapa. Dan yang keenam how, bagaimana. Nah, unsur what yaitu berisi pernyataan yang dapat menjawab pertanyaan apa. Yang kedua, unsur who disertai tentang keterangan tentang orang-orang yang terlibat di dalamnya. Unsur yang ketiga, when, yaitu menyebutkan waktu kejadian peristiwa. Dan unsur yang keempat, where, yaitu unsur yang berisi tentang tempat kejadian. Yang kelima, why, yaitu disertai alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa. Yang paling terakhir, unsur how, yaitu menjelaskan proses kejadian suatu peristiwa dan akibat yang ditimbulkan.
Nah, anak-anakku, kita masuk pada struktur teks berita. Ada beberapa struktur yang membangun teks berita, yaitu yang pertama, orientasi berita. Orientasi berita berisi mengenai pembuka dari suatu peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, peristiwa. Biasanya berisi mengenai jalannya kejadian dari awal sampai akhir yang didasari pada peristiwa yang terjadi dan dijelaskan berdasarkan fakta di lapangan. Yang ketiga, struktur yang ketiga adalah sumber berita. Berisi mengenai sumber didapatnya berita tersebut atau di mana berita itu berasal. Biasanya berita yang ditambahkan sumber dituliskan pada media cetak seperti koran. Nah, anak-anakku tercinta di rumah yang sementara belajar di rumah, kita masuk pada ciri-ciri teks berita. Teks berita mempunyai ciri yang sangat unik yang membedakannya dengan teks yang lain. Dan ternyata ada 7 ciri dari teks berita. Yang pertama, menarik. Ternyata teks berita menarik ketika disajikan dengan judul yang menarik perhatian. Dan judul berita harus mewakili seluruh isi berita. Yang kedua, terkini atau aktual. Teks berita harus peristiwa yang masih hangat atau baru atau hangat dibicarakan. Yang ketiga, dapat dipercaya atau faktual. Teks berita harus berisi fakta atau peristiwa nyata. Yang keempat, diterima oleh masyarakat. Teks berita harus seimbang dan berimbang dan tidak boleh memihak siapapun. Jadi sekali lagi, diterima di masyarakat. Artinya teks berita harus seimbang dan berimbang, tidak boleh memihak siapapun. Yang kelima, jelas. Teks berita disampaikan secara detail dan jelas sehingga pembaca mendapat informasi yang menyeluruh dan tidak setengah-setengah. Yang keenam, kalimatnya sederhana. Kalimat dalam teks berita harus sederhana dan tidak banyak basa-basi. Dan yang terakhir, segera disampaikan. Segera disampaikan. Berita segera disampaikan dengan segera dan tidak menunda waktu atau menunggu waktu lama. Dan tentu saja setelah kebenaran berita tersebut sudah dipastikan. Jadi sekali lagi, ciri yang terakhir adalah segera disampaikan, bahwa berita yang sudah dipastikan kebenarannya segera disampaikan dan tidak menunggu waktu yang lama atau menunda waktu. Nah, adik-adik di rumah, demikian materi teks berita yang boleh Mem sampaikan dalam kesempatan ini yang sudah kita pelajari secara bersama, walaupun adik-adik berada di rumah, dan Mem harapkan materi ini akan sangat bermanfaat, diterima dengan baik, dan itu akan terus memberi semangat bagi adik-adik ketika harus belajar di rumah karena pandemi COVID-19 ini, dan itu terus memberi semangat bagi adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, dalam kesempatan ini Mem ingin bertanya kepada adik-adik yang ada di rumah, bagaimana kira-kira perasaan kalian setelah belajar materi teks berita ini? Yang pasti kalian senang kan? Adik-adik pasti berbahagia
dan adik-adik terus termotivasi setelah belajar teks berita. Banyak pengetahuan yang pasti adik-adik terima, banyak pengetahuan yang pastinya adik-adik pelajari hari ini, dan biarlah pengetahuan itu akan adik-adik gunakan dalam rangka tugas bahkan kewajiban adik-adik sebagai seorang siswa yang nantinya duduk di kelas 8. Nah, adik-adik, untuk memperdalam, memperluas pengetahuan adik-adik tentang teks berita ini, maka ada tugas mandiri yang nantinya akan adik-adik kerjakan, adik-adik selesaikan lewat menjawab pertanyaan yang nantinya akan ibu berikan, dan ibu harapkan pertanyaan-pertanyaan ini dijawab dengan tepat, dengan benar, sesuai dengan pengetahuan yang adik-adik terima di saat ibu menjelaskan materi ini. Nah, tugas ini akan adik-adik lihat lewat layar pada video ini, dan harapkan setelah adik-adik selesai mengerjakan, adik-adik akan mengirimkan jawaban ini lewat nomor WA dari ibu, ataupun akan dikirimkan lewat nomor WA dari ibu bapak guru yang mengajar di sekolahmu. Dan setelah menonton video pembelajaran ini dengan materi teks berita, ibu harapkan adik-adik tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap patuh pada anjuran pemerintah dan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun cuci tangan, tetap jaga jarak, makan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan beraktivitas di rumah saja. Dan terimalah salam sehat dari Mem. Salam sehat, salam sehat, salam sehat. Yes, yes, yes. So, you say you will, but then you don't. Let's let it go. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. I just wanna be